Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi kedua dari mata kuliah analisis vektor. Kalau kemarin kita belajar tentang apa sih itu analisis vektor. Nah, sekarang kita mulai belajar komponen vektor. Nah, suatu vektor kemarin kita sudah mempelajari bisa dinyatakan dalam bentuk grafis, berarti dalam bentuk anak panah, atau secara simbolis, berarti kita tuliskan dengan huruf kapital tebal kalau di dalam video ini, atau kamu bisa menuliskan huruf kapital dengan di atasnya ada tanda panahnya kalau ditulis dalam menggunakan tangan. Sekarang kita akan nyatakan vektor itu dalam bentuk komponennya. Misalkan di sini saya punya vektor A. Vektor A ini bisa kita nyatakan dalam komponen IJK, vektor satuan IJK, di mana kita bisa menuliskan vektor A itu sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Nah, A1I itu adalah komponen vektor A dalam arah sumbu X. Sumbu X berarti ini ya. Kemudian A2J itu adalah komponen vektor A dalam arah sumbu Y. Berarti arah sumbu Y ke sana. Kemudian A3K itu adalah komponen vektor A dalam sumbu Z. Arahnya sumbu Z. Berarti ke atas. Nah, kalau vektor A itu saya gambarkan seperti ini, maka ketika saya menuliskan dalam komponennya, maka yang pertama adalah kita lihat dari I-nya dulu, berarti A1I yang searah sumbu X. Nah, katakanlah A1I-nya adalah ini, di mana I-nya itu adalah vektor satuan dalam arah sumbu X. Kemudian kita cari A2J-nya, maka dari A1I terminalnya kita tarik yang searah dengan sumbu Y. Maka kita dapat A2J di mana J itu adalah vektor satuan dalam arah sumbu Y. Kemudian kita cari A3K-nya dengan menarik dari terminal sampai ketemu ke terminal dari vektor A. Nah, kita dapat A3K di mana K-nya adalah vektor satuan dalam arah sumbu Z. Sehingga vektor A ini saya tuliskan menjadi A1I ditambah A2J ditambah A3K. Nah, seandainya A1-nya adalah 2, A3-nya adalah 5, A3-nya adalah 3, maka kita bisa tuliskan vektor A itu adalah 2I tambah 5J tambah 3K. Ya, kalau menuliskan vektor dalam bentuk komponen. Nah, ketika saya punya vektor A, yaitu A1I ditambah A2J ditambah A3K, kemudian vektor B dinyatakan dalam B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka kita bisa melakukan operasi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, maka kita tambahkan sesuai komponennya. Berarti I ditambahkan dengan I, J dengan J, K dengan K. Sehingga vektor A ditambah vektor B menjadi A1 ditambah B1I tambah A2 plus B2J ditambah A3 plus B3K. Gitu ya. Katakanlah vektor A ditambah B itu adalah vektor C. Kemudian kalau pengurangan bagaimana? Misalkan A dikurangi B itu adalah vektor D, maka sama kita operasikan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Sehingga hasilnya adalah A1 min B1I ditambah A2 min B2J ditambah A3 min B3K. Nah, sekarang kita punya vektor A. Ada vektor A di mana titik pangkalnya itu adalah 1,2, kemudian titik terminalnya adalah 7,4. Nah, kita diminta untuk membuat vektor A ini ditulis dalam bentuk komponennya tadi, IJK itu tadi ya. Padahal di sini yang diketahui adalah titiknya, titik pangkal dan titik terminalnya. Nah, berarti caranya gimana? Maka kita bentuk suatu vektor dari origin ke titik pangkal. Kemudian kita bentuk suatu vektor dari origin ke titik terminal.
Berarti yang pertama dari origin ke pangkal kita namakan vektor R0, kemudian dari titik origin ke terminal kita namakan dia sebagai R. Nah, kalau kalian perhatikan di sini terjadi apa ya? Ada yang tahu? Nah, di sini terjadi penjumlahan suatu vektor atau resultan ya. Kemarin kita sudah bahas resultan itu kalau secara grafis kita bisa lihat dan kita bisa temukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara segitiga, yang kedua adalah cara jejer genjang. Nah, kalau yang di sini berarti ini cara apa ini? Segitiga ya. Karena di sini ada vektor R0 berlanjut vektor A, berarti menjadi titik pangkal R0 bertemu titik terminal vektor A, sehingga kita bisa nyatakan menjadi vektor R itu sama dengan vektor R0 ditambah vektor A, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari komponen vektor A, berarti vektor A ini adalah vektor R dikurangi R0. Nah, di mana vektor R0-nya ini bisa kita nyatakan menjadi I plus 2J. Sedangkan vektor R-nya adalah 7I plus 4J. Kita tuliskan berarti 7I plus 4J dikurangi I plus 2J. Nah, kalau kita operasikan berarti kita dapatkan 6I plus 2J. Atau bisa juga kita tuliskan 6,2. Artinya 6I plus 2J. Dari ilustrasi ini, berarti ketika kita mau mencari suatu komponen vektor, di mana yang diketahui adalah titik pangkal dan titik terminal, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan pengurangan dari koordinat terminal dikurangi dengan koordinat titik pangkal, ya, sehingga kita bisa mendapatkan komponen dari vektor A itu tadi. Nah, sekarang kalian bisa coba nyatakan dalam komponen-komponennya suatu vektor C di mana titik pangkalnya adalah negatif 1,2 dan titik terminalnya adalah 4,3. Silahkan komen jawabannya. Jangan lupa diberi NPM dan jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan suatu vektor dengan cara analitis dan secara grafis. Nah, di sini ada vektor A, di mana vektor A itu pangkalnya dari 0,0 sedangkan terminalnya 1,3. Kemudian ada vektor B, titik pangkalnya 0,0 dan titik terminalnya adalah 6,2. Kita mau mencari resultannya atau penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Maka kalau secara grafis kita bisa bentuk menjadi menggunakan aturan jejer genjangan. Nah, berarti kita tarik garis bantu atau vektor bayangan dari vektor A, ditarik garis sejajar sampai terminal vektor B. Lalu vektor B kita buat vektor bayangan yang sejajar sampai ke terminal vektor A. Nah, ini vektor B, vektor A-nya di sini, ya. Lalu kita tarik dari 0,0 sampai ke pertemuannya. Itu kita namakan vektor C. Nah, berarti vektor C ini adalah vektor A ditambah vektor B. Vektor C berarti komponennya berapa? Nah, kalau secara grafis maka kita cukup lihat dari gambarnya. Di sini kan 0,0 sampai berapa? Berarti kita cari. Kita lihat ternyata dia adalah 7,5. Berarti komponen vektor C bisa kita nyatakan 7I ditambah 5J. Ini ya, 7I plus 5J atau 7,5. Nah, itu secara grafis. Kalau secara analitis bagaimana? Maka kita nyatakan vektor A. Vektor A ini tadi adalah I plus 3J. Vektor B adalah 6I plus 2J. Kita tulis seperti ini, lalu kita lakukan
penjumlahan. A ditambah B, berarti I ditambah I, J ditambah J. Berarti kita punya 1 ditambah 6, berarti 7I, 3J tambah 2J, berarti 5J. Sehingga kita punya 7I plus 5J. Nah, apakah hasilnya sama antara grafis dengan analitis? Kalau kita perhatikan, ini 7I plus 5J, secara analitis juga 7I plus 5J. Berarti hasilnya sama antara resultan secara grafis dan secara analitis. Nah, sekarang kalau perkalian vektor dengan skalar, ini vektor A itu dinyatakan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Lalu kita kalikan dengan suatu skalar. Misalkan vektor A ini kita kalikan 3. Kita namakan menjadi vektor D. Maka 3 ini kita kalikan ke masing-masing komponennya. Berarti menjadi 3A1I ditambah 3A2J ditambah 3A3K. Seperti ini perkalian vektor dengan skalar. Nah, sekarang besaran vektor. Di sini tadi sudah kita dapatkan vektor A di mana komponennya adalah A1I, A2J, dan A3K. Nah, saya namakan di sini sebagai R, titik R, kemudian di sini sebagai titik Q, dan di sini adalah sebagai titik P. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga OQP. Nah, segitiga apa ini ya? Dia adalah segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Perhatikan di sini OQ itu adalah suatu garis yang terletak di bidang X, O, Y. Ya kan? Kemudian PQ itu adalah garis di mana dia sejajar dengan sumbu Z. Sehingga OQ itu tegak lurus dengan PQ. Sehingga segitiga OQP adalah segitiga siku-siku di Q. Itu ya. Nah, kalau dia segitiga siku-siku di Q, maka berlaku Pythagoras. Hukum Pythagoras yaitu OQ kuadrat ditambah QP kuadrat itu sama dengan OP kuadrat. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalian perhatikan segitiga ORQ. Segitiga apa itu? Siku-siku juga ya. Di mana? Siku-siku di R. Kenapa bisa siku-siku di R? Perhatikan, OQ tadi adalah suatu garis yang terletak di bidang X, O, Y. Kemudian OR itu adalah yang berhimpitan dengan sumbu X. Sehingga OR tegak lurus dengan RQ. Sehingga segitiga ORQ siku-siku di R. Nah, karena dia siku-siku maka berlaku hukum Pythagoras, yaitu OR kuadrat ditambah RQ kuadrat itu sama dengan QO kuadrat atau OQ kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini ternyata ada yang sama, yaitu OQ. Maka kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan yang pertama. Berarti kita dapatkan OP kuadrat itu sama dengan OR kuadrat ditambah RQ kuadrat ditambah QP kuadrat. Nah, sekarang kalian perhatikan dari komponennya. OR itu panjangnya berapa? OR berarti panjangnya adalah sepanjang A1. Ya, ingat ya, tadi contohnya kalau titik di X itu adalah 3, maka A1-nya adalah 3, sehingga panjang OR-nya adalah sepanjang 3 satuan. Nah, berarti panjang OR itu adalah A1, panjang RQ itu adalah A2, panjang QP itu adalah A3. Maka di sini bisa kita nyatakan OR-nya itu adalah A1, kemudian RQ-nya adalah A2,
QP-nya adalah A3. Lalu OP-nya apa? OP di sini kita lihat adalah vektor A. Nah, maka OP ini kan berarti kan jarak ya. Jarak berarti kita nyatakan dalam bentuk besarnya vektor A, atau panjang OP itu sama dengan panjang dari vektor A. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Panjang vektor A dikuadratkan itu sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Sehingga kalau kita mau mencari panjang vektor A, berarti akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, contohnya, saya punya vektor R1 itu adalah 2I plus 4J dikurangi 5K. Kemudian saya punya R2 adalah I plus 2J plus 3K. Nah, kita mau mencari vektor resultan. Ingat ya, vektor resultan berarti kita mau mencari penjumlahannya dari vektor R1 dan R2. Maka tinggal kita jumlahkan saja. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti vektor resultannya adalah 3I plus ini 2J tambah 4J berarti jadi 6J negatif 5K ditambah 3K berarti negatif 2K. Nah, sehingga vektor resultannya adalah 3I plus 6J dikurangi 2K. Nah, yang kedua kita diminta mencari vektor satuan dari vektor resultannya. Ingat, vektor satuan kemarin kita dapatkan dengan cara vektor dibagi dengan panjang vektor. Nah, kita diminta mencari vektor satuan dalam arah resultan. Padahal resultannya tadi adalah 3I plus 6J dikurangi 2K. Berarti ini adalah vektornya. Lalu kita perlu mencari panjangnya dulu dari vektor resultan ini. Maka kita cari panjang vektor R itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Kita dapatkan 7. Nah, mencari vektor satuan tadi adalah vektor dibagi panjang vektor. Berarti kita punya 3I plus 6J dikurangi 2K dibagi 7. Nah, ini bisa ditulis seperti ini saja atau mau ditulis masing-masing juga boleh. 3 per 7I ditambah 6 per 7J dikurangi 2 per 7K. Gitu. Nah, selanjutnya sudah yakin belum kalau R ini adalah vektor satuan? Nah, menurut definisi, vektor satuan itu adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan ya. Nah, berarti kita cek apakah R ini besarnya 1. Nah, besar itu berarti kita mau cek panjang dari vektor R kecil ini. Nah, tadi dinyatakan seperti ini, kemudian kita mau mencari panjangnya. Berarti kita mencari akar dari 3 per 7 kuadrat ditambah 6 per 7 kuadrat ditambah negatif 2 per 7 kuadrat. Nah, masing-masing kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Ternyata hasilnya adalah 1. Nah, karena 1 berarti ternyata sudah betul bahwa vektor R kecil ini adalah vektor satuan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini latihan yang bisa kalian kerjakan, nanti diupload di Spada, gitu ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.